Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nur Susanti dengan NIM 205231217 dari kelas Perbankan Syariah 2F. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai biografi Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Malik adalah salah satu imam mujtahid yang membukukan dan menyusunkan sendiri kitabnya. Imam Malik merupakan penggagas mazhab yang kedua, yaitu adalah mazhab Maliki. Nama lengkapnya yaitu Malik ibn Anas bin Malik bin Amr al-Azbani atau Malik bin Anas. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Beliau lahir bertepatan pada tahun di mana Anas, pelayan Rasulullah, wafat. Imam Malik lahir di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah utara Al-Madinah, Al-Munawwarah. Kemudian beliau tinggal di Al-Aqiq untuk sementara waktu, yang akhirnya beliau menetap di Madinah. Imam Malik dikenal sebagai seorang mujtahid yang kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil ijtihadnya, meskipun harus berseberangan paham dengan kebijakan rezim penguasa. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kasus penyiksaan terhadap dirinya oleh Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiyah di Baghdad. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang atau guru, 300 dari golongan tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'ain al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi' Syari' bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi Az-Ziyad, Sa'id al-Makburi, dan Humaid at-Tawil. Cara berijtihad Imam Malik dalam mengambil hukum suatu masalah. Imam Malik berijtihad dengan menggunakan metode-metode yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Yang kedua, Sunnah. Sunnah Rasul ini adalah yang beliau pandang sah. Yang ketiga, Ijma. Di antara ijma para ulama Madinah, tetapi beliau kadang menolak hadis apabila nyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah. 4. Qiyas, yaitu dengan menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan hukum karena adanya sebab yang antara keduanya. Adapun metode lain yang digunakan selain dari 4 sumber ini adalah yang besar ahli Madinah. Ijma ahli Madinah ini ada 2 macam, yaitu ijma ahlul Madinah yang asalnya dari An-Nahl, hasil dari mencontoh Rasulullah, bukan dari hasil ijtihad ahlul Madinah. Kedua, maslahah al-mursalah atau istislah. Sesuatu yang dianggap maslahah umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya, dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Yang ketiga, qaul sahabi atau fatwa sahabat. Fatwa sahabat yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-naql. Keempat, khabar ahad. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik terkadang inkonsisten. Kadang-kadang beliau mendahulukan qiyas daripada khabar ahad. Yang kelima, al-istisan. Di antara 4 imam mazhab yang memegang istisan sebagai sumber hukum adalah Abu Hanifah dan Imam Malik. Keenam, Sadd az-Zarai. Menggunakan Sadd az-Zarai sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Ketujuh, istishab. Imam Malik menjadikan istishab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Dan yang terakhir, syar'u man qablana atau syariat sebelum Islam. Guru Imam Malik yang pertama ialah Imam Abdurrahman ibn Harmas, Nafi'i Auli Abdullah, Ja'far ibn Muhammad al-Bakir, Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, Abdul Rahman ibn Zakwan,
Yahya ibn Zaid al-Ansori, Abu Hazim Salman ibn Dinar, Muhammad ibn al-Munkadir, dan Abdullah ibn Dinar. Para murid-murid dari Imam Malik adalah sebagai berikut: Ibnul Mubarak, Al-Qattan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim Al-Qanabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Mansur, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mushab, Al-Auza'i, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah As-Sahmi, Az-Zubairi, dan lain sebagainya. Buku atau karya dari Imam Maliki ialah sebagai berikut: Al-Muwatta, Kitab Aqdiyah, Kitab Nujum, Hisab Madar Al-Zaman, Manazil Al-Qamar, Kitab Manasik, Kitab Tafsir li Gharib Al-Quran, Ahkam Al-Quran, Al-Mudawana Al-Kubra, Tafsir Al-Quran, Kitab Masa Islam, Risalah Ibn Matruf Ghazan, Risalah ila Al-Lais, Risalah ila Ibn Wahab. Dari beberapa karya tersebut yang sampai kepada kita hanya dua, yakni Kitab Al-Muwatta dan Kitab Al-Mudawanah Al-Kubra. Pemikiran Imam Maliki mengenai usul fiqh. Dalam fatwanya, Imam Maliki berpegang pada yang pertama kitabullah, kedua sunnah, ketiga amal ahli Madinah, empat fatwa sahabat, kelima qiyas dan maslah mursalah. Adapun penjelasan masing-masing dasar pokok pegangan yang digunakan sebagai pembinaan mazhabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Imam Malik mengambil nas Al-Quran, mengambil dohirnya, mengambil mafhum mukhalafahnya yang dinamakan dalil serta mafhum muwaqqahnya. Yang ketiga, amal ahli Madinah. Dasar ini merupakan ciri dari mazhab Malik karena berbeda dengan mazhab lain. Keempat, fatwa sahabat. Jika hukum maslahat tidak ditentukan dalam sumber tersebut di atas, maka merujuk kepada pendapat sahabat dengan alasan. Kelima, qiyas. Imam Malik mengkiaskan hukum kepada hukum yang dinaskan dalam Al-Quran kepada hukum yang dikeluarkan dari As-Sunnah. Bahkan, Imam Malik mengkiaskan hukum kepada fatwa-fatwa sahabat. Keenam, maslahah mursalah. Imam Malik dan Imam Ahmad serta para pengikutnya berpendapat bahwa istislah adalah cara yang diakui syariat untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nas dan ijma, dan maslahat yang dianggap sah untuk ditentukan menjadi hukum syariat ialah maslahat yang syariat tidak mempunyai ketentuan. Hal yang menonjol dari Imam Maliki adalah sebagai berikut. Imam Maliki termasuk ke dalam bagian generasi para tabi'in, yaitu suatu generasi umat Islam yang tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah, dan mereka hanya sempat berjumpa dengan para sahabat Rasulullah saja. Hidup pada zaman 9 orang khalifah Bani Umayyah dan 5 orang khalifah Bani Abbasiyah. Imam Malik telah menghafal Al-Quran ketika usianya masih muda, dan Imam Malik itu merupakan seorang pakar dalam bidang ilmu hadis. Selain Al-Quran dan hadis, Imam Malik juga menjadikan amalan ahli Madinah sebagai dasar hukum. Biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibni Idris al-Syafi'i. Beliau sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di tengah-tengah keluarga miskin di Palestina, sebuah perkampungan orang-orang Yaman. Lahir bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Bahkan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Abu Hanifah. Beliau wafat pada usia 55 tahun.
atau tahun 204 Hijriah, yaitu hari Kamis malam Jumat setelah sholat maghrib pada bulan Rajab bersamaan dengan tanggal 28 Juni 819 Hijriah di Mesir. Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari 4 orang imam yang masyhur. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, beliau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan mazhabnya yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al-Sa'ib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abdul Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat pecinta ilmu pengetahuan. Maka sebab itu, sebagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu. Dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda, yaitu 9 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran, dan di samping itu beliau juga hafal semua hadis. Setelah selesai mempelajari Al-Quran dan hadis, Asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Cara berijtihad Imam Syafi'i dalam mengambil hukum suatu masalah. Langkah-langkah Imam Syafi'i dalam berijtihad yang dijelaskan dalam buku karangan Tengku Muhammad Hasbi Asy-Siddiqi pada tahun 1997 yang berjudul Pengantar Hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, dohir. Al-Quran selama belum ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan dohirnya. Yang kedua, sunatur Rasul Asy-Syafi'i, mempertahankan hadis ahad selama perawinya kepercayaan kokoh, ingatan dan bersambung sanadnya kepada Rasul. Beliau tidak mensyaratkan selain daripada itu. Lantaran itulah beliau dipandang pembela hadis. Beliau menyamakan sunnah yang sahih dengan Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Menurut pemahamannya ialah tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan. Beliau berpendapat bahwa meyakini telah terjadi penyesuaian paham segala ulama tidak mungkin. Yang keempat, qiyas. Beliau menolak dasar istisnan dan dasar istislah. Metodologi ijtihad Imam Syafi'i tidak ada yang menggunakan logika kecuali terbatas pada qiyas saja. Yang terakhir yaitu istidlal. Asy-Syafi'i dapat memahamkan dengan baik fiqh bukan Hijaz dan fiqh bukan Irak, dan beliau terkenal dalam medan munadarah sebagai seorang yang sukar dipatahkan hujahnya. Guru utama yang membina Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut. Ketika berada di Mekah, gurunya yaitu Muslim bin Khalid atau guru bidang fikih, Sufyan bin Uyainah atau guru bidang hadis dan tafsir, Ismail bin Konstantin atau guru bidang Al-Quran. Ketika berada di Madinah, gurunya yaitu Malik bin Anas R.A., Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansori, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Asami. Kemudian ketika berada di Irak, gurunya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Di antara murid-murid Imam Syafi'i adalah sebagai berikut ini. Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud. Murid-muridnya keluaran dari Baghdad, diantaranya Al-Hasan Al-Sabah Al-Za'farani, Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, Abu Tur Al-Kulbi. Murid-muridnya keluaran dari Irak, diantaranya Ahmad bin Hanbal, Dawud bin Al-Zahiri,
Abu Saur al-Baghdadi, Abu Za'far at-Tabari. Sedangkan muridnya keluaran dari Mesir diantaranya Abu Ya'qub, Yusuf ibnu Yahya al-Buwaiti, Al-Rabi'in bin Sulaiman al-Muradi, dan Abdullah bin Zubair al-Humaidi. Buku dan karya Imam Syafi'i diantaranya adalah berikut ini: Kitab Ar-Risalah, Kitab Al-Um, Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Layla, Kitab Khilaf Abi wa Ibn Mas'ud, Kitab Ikhtilaf Malik wa Al-Syafi'i, Kitab Jami' Al-Ilmi, Kitab Al-Rad ala Muhammad bin Al-Hasan, Kitab Syiar Al-Auza'i, Kitab Ikhtilaf Al-Hadis, Kitab Ibtalu Al-Itisan, Al-Imla Al-Amali Harmalah, Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Buwaiti. Pemikiran Imam Syafi'i mengenai usul fiqh. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i memandang Al-Quran dan Sunnah dalam satu martabat karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan Al-Quran kecuali hadis ahad, dan karena Al-Quran dan hadis keduanya adalah wahyu. Yang kedua, ijma. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ijma adalah hujjah. Beliau menempatkan ijma sesudah Alkitab dan As-Sunnah sebelum Al-Qiyas atau analogi. Kalau kita perhatikan apa yang disebut dalam Ar-Risalah, nyatanya bahwa Syafi'i menempatkan ijma sebelum Al-Qiyas atau harus didahulukan ijma atas qiyas. Dan harus ditakhirkan ijma dari beristidlal dengan Alkitab dan As-Sunnah. Yang ketiga, qiyas. Masalah qiyas adalah hal yang pokok sekali dalam ilmu usul, bahkan sebagian usuliyun mengatakan bahwa andaikan tidak ada qiyas maka tidak ada usul fiqh. Begitu pentingnya al-qiyas, Imam Syafi'i mengatakan dalam Ar-Risalah bahwa semua persoalan ada hukumnya jika tidak ada, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad, dan ijtihad tak lain adalah qiyas atau analog. Yang keempat, istihsan. Menurut Syafi'i bahwa istihsan bukan merupakan salah satu jalan untuk berijtihad. Beliau sangat menentang itu. Bahkan beliau mengarang kitab khusus yang merupakan gambaran bahwa istihsan tidak bisa dijadikan hujjah. Kitab itu dinamakan Kitab Ibtalul. Istihsan bukan di kitab itu saja, bahkan di semua kitabnya beliau memaparkan bahwa istihsan bukan dalil dalam beristimbat seperti dalam kitab Ar-Risalah, Al-Um, kitab Ijma'ul Ilmi. Yang kelima, aqwalus sahabat. Menurut Hasbi Asy-Syidiki, Imam Syafi'i mengambil pendapat sahabat. Jika para sahabat berselisih, maka Syafi'i mengambil pendapat yang mana hal itu terkait Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i lebih suka mengambil pendapat sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hal yang menonjol dari Imam Syafi'i diantaranya sebagai berikut. Imam Syafi'i merupakan seorang ahli dalam bahasa Arab, kesusastraan, syair, dan sajak, serta kepandaiannya dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik, serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesusastraan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau. Imam Syafi'i juga pandai dalam bidang fikih, terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun sudah termasuk seorang alim ahli fikih di Mekah dan sudah diikut sertakan dalam majelis fatwa, dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti. Imam Syafi'i juga pandai dalam bidang hadis dan ilmu tafsir. Dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan,
bin Uyainah di kota Mekah. Demikianlah mengenai biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai seorang imam mazhab yang karyanya menjadi rujukan bagi ulama sekarang dalam menetapkan suatu hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.